Tema 7, Perkembangan Teknologi. Subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi Pembelajaran 4. Simaklah bacaan berikut ini. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus mewaspadai akan bahaya kegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Berikut upaya untuk menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. 1. Gunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan berikut sebelum berenang. 1. Pastikanlah pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. 2. Lakukan pemanasan sebelum masuk kolam renang. 3. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. 4. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. 5. Kenakan pelampung agar lebih aman. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini, alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Simaklah bacaan berikut ini. Alat komunikasi sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Berikut jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Surel, SMS, ponsel, komputer, internet. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menulisnya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang sangat beragam dan berbeda. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun,
Perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengalaman sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang adalah dengan menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Dengan menghargai perbedaan, kita dapat hidup berdampingan dengan rukun, nyaman, dan damai. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.